Halo pemirsa, Anda menyaksikan Eyes On, program yang menyoroti kisah-kisah sukses dari pelaku bisnis yang berhasil mengubah zero menjadi hero. Selama 30 menit ke depan bersama saya, Karlina Dewi. Salah satu sikap dari seorang pemimpin adalah kejujuran dan dapat dipercaya. Sosok pemimpin yang satu ini sangat menjunjung sekali nilai-nilai kejujuran. Tak heran karyawan-karyawan di bawah kepemimpinannya adalah orang-orang yang benar, the right person and the right place. Seperti apa kisah suksesnya? Berikut Eyes On bersama Samuel Semarun. Dan langsung saja pemirsa, ini dia Pak Samuel Semarun. Selamat datang Pak di Eyes On. Silahkan Pak. Oke. Ya, halo Pak Samuel Semarun. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Senang sekali saya rasanya ini bisa bertemu dengan Anda, di mana ini kalau saya lihat profil Anda itu banyak sekali kisah-kisah sukses yang Anda raih begitu ya, sampai dengan saat ini Anda memimpin kurang lebih 10 tahun sebagai Presiden Director di Monex Invest in the Futures begitu ya. Background Anda adalah Banking and Finance ya di JSFM Institute of Business. Nah, kenapa sih Anda tertarik untuk memilih finance Pak Samuel? Karena buat saya itu finance luas sekali ya. Tidak hanya membicarakan masalah banking aja, tidak hanya membicarakan masalah mata uang aja, ataupun juga menurut saya itu layak buat saya untuk pelajarin dan saya mau dalamin ke sana gitu. Oke, jadi memang ini keputusan dari Anda sendiri begitu ya, bukan dari memang terkadang pada saat kita memilih universitas begitu ataupun jurusan, ini memang kita kadang-kadang diskusi dulu terlebih kepada keluarga ataupun orang-orang terdekat. Tapi ini keputusan dari Anda sendiri begitu ya Pak Samuel? Kalau dari keluarga sih nggak ada, ngapain kamu ngambil banking and finance gitu, kenapa nggak mau ambil arsitek lah atau dokter lah, yang zaman-zaman itu kan umumnya kan ke sana. Karena kebetulan saya waktu SMA itu juga bukan dari yang ekonomi, tapi dari fisika gitu. Kok jadi larinya ke sana, cuman ya saya pengen tahu aja seluas apa sih gitu. Dan apa yang kita bisa kembangkan di sana gitu. Oke, baik. Berarti memang ini menjadi keputusan Anda sendiri begitu ya. Selama 10 tahun Bapak memimpin Monex begitu ya, sebagai Presiden Director, pasti ada masa-masa di mana proses itu Anda jalani, begitu ya Pak Samuel. Betul. Sebelum Anda di posisi yang sekarang ini, pengalaman apa yang Anda harus hadapi pada saat itu? Sebelum saya jadi Direktur Utama, itu saya memegang posisi sebagai Head of Dealing. Head of Dealing itu, jadi gini, dulu kan belum zamannya online, jadi setiap nasabah yang mau minta harga itu selalu telepon ke dealing room kita. Dia
kode telepon ke kita, minta harga, kemudian kita sebutkan harganya. Nah, yang paling benar-benar bikin kita agak kelimpungan atau benar-benar kita harus mengambil satu keputusan pada saat itu pada saat market hectic atau market bergejolak, di mana yang telepon itu ada 8 telepon yang dihandle oleh hanya 6 orang waktu itu. Jadi mungkin telepon satu orang bisa ngangkat 2 telepon, ya, dan dia pun minta harganya kan beda-beda. Tapi dari sekian banyak harga yang ada di tampilan di layar itu, kita juga sebagai seorang chief dealer harus bisa memberikan harga secepatnya dan seakurat mungkin. Gitu. Yang terlebih lagi yang saya paling ingat itu adalah kejadian 9/11. Di mana pada saat itu harga itu bergejolaknya nggak 10-20 poin tapi 100-150 poin. Pada saat itu saya sebagai seorang chief dealer harus bisa benar-benar memastikan harga yang terbaik dan kita sampaikan kepada nasabah. Oke, dengan posisi pada saat itu saya rasa ini memang sangat dibentuk sekali karakter dan perlu kesabaran begitu ya, dan tidak banyak orang ini bisa bertahan di posisi seperti itu, tapi Anda berhasil begitu. Prinsip-prinsip apa yang Anda pegang pada saat itu sehingga memang Anda memiliki kemampuan dan juga semangat juang yang tinggi, bisa dikatakan seperti itu? Saya sih waktu itu cuma mikirnya saya mesti fokus dengan apa yang ada di dalam ruangan itu, dengan apa yang memang sudah menjadi pekerjaan saya, ya kan. Sudah, yang lainnya saya abaikan semuanya. Yang penting saya fokus kondisi market gimana, saya melihat membuka harga gimana, harus sesuai dengan apa yang seharusnya ada di market itu pada saat itu. Oh, berarti Anda fokus, ada target begitu ya Pak ya, yang memang pada saat itu yang menjadi sasaran yang memang harus dicapai. Prinsip-prinsip itu yang harus dimiliki. Yang pasti kita harus santai, kita juga tidak boleh kebawa panik, ya kan, karena bunyi telepon itu hampir tidak pernah berhenti pada saat itu. Ya, dari situlah saya belajar, oh ini bagaimana menghadapi customer yang marah, minta cepetan, minta ini, harganya bergejolak sangat cepat sekali. Dan momen itu pun saya juga harus memberikan sesuatu yang akurat gitu, dengan segala macam harga yang diminta dari klien. Oke, baik. Dan akhirnya pada saat itu Anda bisa lewati masa-masa hectic seperti itu ya Pak ya. Dan juga kalau saya dengan tim ya. Dengan tim ya tentunya pastinya. Dan 10 tahun Anda sebagai presiden direktur sampai dengan saat ini, begitu pasti ini ada yang namanya tantangan tersendiri, begitu tidak mungkin langsung mendadak begitu ya Pak ya, tapi ada proses yang Anda hadapi. Dan salah satu yang menarik adalah sosok kepemimpinan Anda sangat menjunjung sekali dengan kejujuran. Kenapa ini Pak Samuel? Simpel aja, jadi orang pintar kan banyak. Ya. Orang jujur itu susah. Kita pintar ya gimana ya, karena kita belajar. Jujur kan memang dari hati kita sendiri. Itu cuman pesan dari orang tua saya, dari papa saya. Kita jangan selalu menganggap bahwa kita orang pintar. Di atasnya kita pintar, di atas lagi ada yang lebih pintar lagi daripada kita. Jadi kalau orang jujur itu susah. Sekali kamu dipercaya sama orang, selamanya kamu akan dipercaya sama orang. Pintar itu kita bisa belajar. Itu aja prinsipnya. Nilai kejujuran ini Anda terapkan di bawah kepemimpinan Anda bersama-sama dengan karyawan, dan bahkan ini saya dengar informasi bahwa Anda sempat ada masa di mana Anda meng-cut beberapa karyawan memang untuk benar-benar membenahi suatu sistem dan juga untuk mereka lebih punya nilai-nilai karyawan yang berkualitas. Nanti kita bahas di segmen berikutnya Pak Samuel. Ya pemirsa, perbincangan ini akan kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Eyes On bersama Samuel Semarun. Ya pemirsa, Anda kembali di Eyes On bersama Samuel Semarun. Pak Samuel, ini ada masa di mana kepemimpinan Anda menjunjung sekali dengan nilai kejujuran, dan ini memang sangat diperlukan untuk perusahaan jasa begitu ya. Dan ada masa di mana Anda meng-cut off begitu ya karyawan, dan untuk membenahi sistem tujuannya. Sistem apa Pak yang dibenahi sebenarnya? Jadi pada saat itu kan ramai di tingkat marketing itu. Mungkin karena edukasi yang kita berikan kepada calon-calon nasabah itu masih kurang. Jadi mereka itu kebanyakan menjual janji. Menjual janji. Itu yang saya pikir, kita semua satu tim itu pikir ini bahaya. Kalau kita biarkan mereka ada di situ, itu bahaya sekali. Sedangkan kita adalah suatu perusahaan piala yang berjangka, kita kan bergerak di bidang jasa dan servis. Sekali kita tidak dipercaya sama nasabah, habis kita sudah. Jadi kita lihat, kita pantau, oh ini kok ada beberapa kelompok yang memang memanfaatkan
hanya untuk mereka saja, bukan demi nama Monex ya. Ini sudah kita buang, hampir 70% dari marketing kita buang. 70%? Ya. Oke, dan Anda berani untuk mengambil resiko itu? Kita satu tim waktu itu sepakat ya, berani. Sebab apa kita, kalau nama kita sudah bagus, orang sudah percaya, ya selamanya akan dipercaya sama orang. Kan bukan orang yang dilihat, tapi perusahaan yang dilihat kan. Oke, betul sekali. Apa dampaknya? Memang waktu itu pada saat itu penjualan memang agak menurun, tapi ya at least kita bisa mulai membangun citra kita atau nama kita gitu loh. Kita bukan perusahaan yang 1-2 tahun mau buka terus tutup, enggak. Kita akan buka selamanya kita bisa sanggup untuk buka dan selamanya kita bisa sanggup melayani nasabah dengan baik dan benar. Gitu loh. Oke, seperti itu ya. Dan juga memang sebenarnya menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah begitu ya Pak, apalagi dengan organisasi yang besar. Monex ada 18 cabang di seluruh Indonesia. Betul. Kurang lebih ada 1.000 karyawan begitu ya, di seluruh Indonesia. Dan seperti apa Anda memanage organisasi sejauh ini dan hubungan Anda dengan karyawan seperti apa Pak Samuel? Sejauh ini saya bikin aturan, mungkin saya bikin cara saya untuk kesana itu simpel aja. Saya tidak pernah mau menganggap itu satu yang serius sekali, ya kan. Kita ketemu, saya juga tidak pernah merasa bahwa saya adalah direktur kalian, bahwa saya adalah direktur umum kalian, direktur utama kalian. Enggak, kita semuanya teman. Kita semuanya satu keluarga besar Monex. Ya. Terus saya juga lebih sering mendengarkan mereka lah daripada saya ngomong duluan. Ya kan? Jadi apa yang kalian mau saya tampung, kita putusin sama-sama. Gitu. Jadi enggak, mungkin kadang-kadang terlalu dipikir, wah ini kalau ketemu dirut, ini galak, mungkin tampangnya aja galak, tapi kalau kita udah ngomong kan beda ya. Jadi intinya enggak, saya akan menjadi seorang pendengar yang baik dulu, baru saya ambil keputusan. Oke, kemudian untuk Monex sendiri ini ada banyak penghargaan yang diperoleh. Ya. Salah satunya adalah kinerja keuangan terbaik tahun 2011 sampai dengan 2012, transaksi kontrak emas terbesar, transaksi multilateral teraktif, anggota clearing terbaik dalam memenuhi kewajiban keuangan, sampai dengan pialang teraktif sejak tahun 2007. Ya. Sebenarnya apa ini? Strategi apa sehingga memang ini menjadi salah satu yang terbaik dan mendapatkan penghargaan? Ya mungkin berawal dari kita berani berkorban pada saat itu, benar-benar kita membangun nama kita, ya kan, dan kita juga melihat staff kita dari mulai back office sampai ke sales, kita selalu utamakan kualitas, itu nomor 1, ya kan, dan pelan-pelan dari sana kita juga memberikan edukasi kepada nasabah atau calon-calon nasabah. Kita selalu memikirkan kepentingan nasabah. Dari situ nasabah mulai percaya dan akhirnya lot itu akan terjadi sendiri kan. Dan kepercayaan itu bukan oleh nasabah-nasabah ini yang membuat kita terpilih menjadi untuk mendapatkan beberapa award tersebut. Gitu. Oke, berarti dari kepercayaan begitu ya, yang memang ini harus dijaga begitu ya Pak Samuel. Terkadang memang dengan kita mengelola suatu perusahaan begitu ya, semakin besarnya organisasi, semakin besar juga tanggung jawab yang harus kita percayakan begitu ya Pak Samuel. Ada nggak Pak di masa sulit di mana Anda harus memutuskan tapi kondisi itu sulit? Apa yang Anda lakukan? Sulit, dibilang sulit sih enggak ya. Kalau saya bilang, karena kan saya selalu berpendapat bahwa oke, saya tampung dulu apa yang kalian mau. Kemudian saya tanya, menurut kamu gimana baiknya? Saya kasih waktu dia untuk berpikir. Saya hanya tambahkan lagi, ini loh begini, kalau kamu pilih jawaban ini, resikonya ini. Kalau pilih jawaban yang B, resikonya begini. Bagaimana? Akhirnya mereka sendiri yang mengutarakan, oh iya begini Pak ya. Lama-lama jadinya mereka yang saya didik, saya arahkan, ya mereka adalah sebagai leader mereka di tempat-tempat mereka masing-masing. Gitu. Jadi setiap kali ada kesulitan kita duduk sama-sama, kita ngomong sama-sama, ya kita pecahkan. Kebanyakan 70% bahkan dari mereka sendiri yang memecahkan masalah itu. Gitu. Jadi, berarti Anda hanya mengarahkan begitu? Ya, mungkin gini, kadang kan orang terlalu berpikiran terlalu jauh gitu. Jadi kadang-kadang yang di depan mata itu kita nggak tahu. Saya cuma mau mengingatkan, jangan terlalu berpikiran terlalu jauh. Apa yang ada saat ini itu yang Anda hadapi, bukan ke depannya gitu. Tapi yang sekarang yang Anda hadapi. Gitu. Jadi fokus ini ke dalam pada saat itu juga.
Oke, baik. Jadi memang itu harus perlu diperhatikan ya. Ya. Apa sih Pak Samuel rencana Anda tahun ini khususnya bersama dengan karyawan dan juga perusahaan dari Monex itu sendiri? Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas Eyes On berikutnya bersama Pak Samuel Semarun. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Eyes On bersama Samuel Semarun. Pak Samuel, apa rencana Anda untuk tahun ini bersama karyawan di Monex Invest in the Futures? Oke, tahun ini kita mulai membenahi sistem kita lagi. Ya, kita benar-benar menyesuaikan dengan market yang terjadi secara global di dunia online terutama ya. Jadi bulan Mei kemarin kita ada launching spread from zero. Dari spread itu mulai dari nol, selisih harga jual beli itu mulai dari nol. Itu ya saya sih selalu berpikir kalau memang di market atau di luar negeri itu memang spreadnya atau selisih jual belinya memang sudah mengecil dan bahkan juga sampai nol, kenapa kita masih menjual dengan harga yang sama gitu loh, ya kan? Ya kita harus melihat yang contoh yang baik kita bawa ke sini kan. Betul. Ya. Jadi saya punya prinsip, loh ini ada yang murah kenapa mesti cari yang mahal? Ya kan? Dan kita, puji Tuhan, yang pertama di Indonesia menawarkan selisih harga jual beli mulai dari nol. Dan kita juga ada kembangkan juga dari segi program-program kita atau chartis. Jadi bagaimana cara agar nasabah itu gampang untuk trading lah. Ya kan? Trading itu gampang. Yang bikin sulit kan individualnya masing-masing. Ya kan? Mentalnya lah, nanti mereka beginilah, takut yang ada beginilah. Tapi kita fokuskan, kita bantu mereka dari segala news kita juga, dari program-program kita juga. Nah itu yang saya mau terapkan, saya mau bawa Monex dan juga untuk nasabah juga. Trading is easy dan trading itu adalah murah gitu loh, nggak mahal. Oke. Gitu. Harapan Anda ketika Anda nanti akan menerapkan sistem ini apa? Jadi sistem ini kita sudah jalankan sekitar 2-3 bulan. Banyak juga yang baru tahu dan banyak juga yang kaget. Oh, murah trading itu ternyata dan gampang trading itu ternyata. Jadi ya saya harapkan ke depannya dari edukasi-edukasi juga yang kita selalu berikan di setiap cabang kita agar mereka itu tahu, masyarakat atau nasabah itu tahu yang benar itu bagaimana, yang gampang itu bagaimana, yang murah itu bagaimana gitu loh. Oke, baik. Tapi saya pengen lebih tahu lagi nih Pak Samuel, kalau melihat kisah dari Pak Samuel memimpin, mulai dari memang menjunjung sekali untuk nilai kejujuran, kemudian juga dalam memutuskan sesuatu, seorang pemimpin memang dituntut untuk cepat gitu dalam mengambil keputusan dan juga berani untuk mengambil resiko begitu. Ketika Anda menghadapi masalah atau tantangan, apa yang pertama kali Anda lakukan, Pak Samuel? Jadi gini, saya ya dari sekian banyak atau dari sekian pengalaman yang pernah saya alami ya, saya cuma dapat simple aja slogan yang buat saya itu, be in the present moment. Kita harus ada di saat ini, ya kan? Jadi dari situ kita akan bisa berpikir, kita akan bisa fokus. Oh iya, ngapain mikirin yang lain-lainnya? Kita pikirin satu dulu nih. Kita tempatkan diri kita itu pada masa sekarang. Jangan terlalu mikirin yang ke depan, nanti malah jadi kacau. Itu kalau menurut saya. Dan ya sebagian besar sudah melakukan apa yang saya jalankan juga. Mereka juga bisa melakukannya, maksudnya bisa mendapatkan hasilnya lah, benefitnya gitu, dari tim saya. Berarti jadi, memang ya kita harus ada di posisi sekarang kita saat ini gitu. Jangan nanti main celok sana, main celok sini. Jadi mikirnya kan jadi kecabang-cabang, bercabang-cabang gitu. Jadi fokus begitu ya Pak Samuel ya. Be in the present moment. Oke, betul sekali. Itu yang menjadi slogan Anda, moto Anda begitu ya. Oke, luar biasa sekali. Ya, Pak Samuel, keberhasilan atau pencapaian yang Anda capai saat ini pasti tidak terlepas dari dukungan orang-orang sekeliling dan juga orang-orang terdekat. Siapa yang paling banyak memberikan dukungan dan juga kontribusi terbesar pada Anda? Buat saya kontribusi yang paling besar adalah keluarga saya. Keluarga saya bukan hanya yang di rumah, tapi juga yang di kantor. Jadi keluarga saya yang selalu mendukung saya selama ini, karena apa? Karena mereka berjuang untuk satu tujuan, untuk misi yang sama, untuk visi yang sama, yaitu Monex. Jadi yang paling banyak memberikan dukungan saya ini keluarga besar Monex di rumah maupun di kantor. Oke. Untuk keluarga yang di rumah, seberapa dekat Anda
meluangkan waktu bersama dengan keluarga, di mana seperti Anda katakan bahwa ini memang dukungan terbesar begitu pada Anda? Memang jarang sekali saya bicara, maksudnya saya ngobrol di rumah mengenai kerjaan tuh saya boleh dibilang paling cuma 10%. Karena istri saya itu selalu, ya dia tahu saya. Nggak usah ditanya, nggak usah itu juga pasti bisa jawab sendiri dia gitu. Jadi dia percaya aja. Jadi sampai di rumah pun tidak pernah ada yang menanyakan soal pekerjaan sama saya. Jadi saya pulang ke rumah ya udah, memang waktu saya untuk di rumah. Mungkin setiap hari Sabtu, setiap hari Minggu, kadang weekday juga saya suka pergi makan sama mereka. Ya kita santai aja lah, nggak ada yang mau mikirin yang aneh-aneh, mikirin berat-berat gitu loh. Jadi santai saja begitu ya Pak Samuel, tapi pasti begitu ya. Ya santai Luar aja. biasa sekali. Ini memang sangat menginspirasi sekali begitu ya, dari kisah sukses Anda mulai dari awal sampai benar-benar menjadi sesuatu yang terbukti begitu dan berhasil. Bisa dikatakan sampai sepanjang 10 tahun ini, hampir 10 tahun begitu ya Anda menjabat sebagai Presiden Director di Monex Investido Futures. Kalau boleh saya tambah ada satu lagi. Jadi ya? kadang-kadang kita kalau udah kerja seharian kan capek. Kita dipasang mikir tuh capek. Ya kan? Saya pernah sekali, itu mungkin karena sudah capek, saya disuruh mikir tidur. Oke. Tidur karena saya loh ini kok kenapa tiba-tiba ngantuk aja. Ternyata begitu saya istirahat, besokannya saya bangun tuh segar. Dan segala macam permasalahan itu ya bisa mendapatkan solusinya gitu. Jadi percuma aja kita buang-buang waktu mikir kalau akhirnya belum terpecahkan juga masalah tersebut, belum dapatkan juga solusinya. Ya kan? Badan kita kan bukan robot, kita kan manusia, kita butuh istirahat. Istirahat yang cukup, kalian juga bisa mendapatkan atau bisa memberikan sesuatu juga yang bermanfaat buat memecahkan masalah tersebut. Gitu. Oke. Jadi selain santai, dibawa tidur aja begitu ya Pak ya? Tidur aja. Relax aja begitu. Jadi gini, ya kita manusia tuh punya kelebihan, ya kan? Tidak ada satupun masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia. Itu aja. Dan tidak akan melebihi kekuatan kita begitu betul, ya Pak ya? Betul. Oke, luar biasa sekali Pak Samuel Semarun. Terima kasih. Sama-sama. Anda sudah berbagi tentang kisah sukses Anda, pengalaman Anda, nilai-nilai yang Anda bagikan juga di karyawan Anda. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk pemirsa Eyes On di rumah. Terima kasih untuk waktu Anda, Sama-sama. sukses untuk Anda, dan best luck for your business. Oke, terima kasih. Ya pemirsa, demikian Eyes On edisi kali ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk Anda. Dan saksikan terus Eyes On untuk episode berikutnya. Saya Karlina Dewi, sampai jumpa.